A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda sekecapan mata pun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita wajib mensyukuri itu semua karena kita juga pagi hari ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di dalam masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka sholat wajib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, meningkatkan ke dalam kajian-kajian dalam rangka menambah keilmuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentunya juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat nanti kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang tingkatan keutamaan dari para nabi dan rasul. Ya. Kita memahami bahwa dari kita sekolah dulu, ya, dari sekolah dasar kita, yaitu kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita bahwa ada tingkatan-tingkatan keutamaan dari para nabi dan rasul yang sering disebut sebagai nabi ulul azmi. Ya. Kita akan sedikit uraikan mengenai hal ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, tentu saja dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagian nabi ternyata memang itu lebih utama dibandingkan nabi yang lain. Yaitu ini adalah ada dalil-dalilnya, jadi bukan segani sembarang gitu ya. Ada dalil yang menunjukkan bahwa memang ada tingkatan keutamaan di antara para nabi dan rasul. Di dalam ajaran yang disampaikan para ustadz kita sangat memahami dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang paling utama di antara nabi-nabi dan rasul yang lain, yang jumlahnya itu ratusan ribu nabi dan rasul itu yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkar rusulu fadzalna ba'dahum ala ba'd. Yang artinya rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra ayat 55 Allah juga berfirman, walaqad fadzalna ba'dhan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah,
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasul itu memang lebih utama daripada para nabi, dan di antara para rasul yang lebih utama adalah Rasul ulul azmi, ya. Oleh karena itu keutamaan para nabi itu pun bertingkat-tingkat. Sebagian nabi itu lebih utama dibandingkan nabi yang lain. Meskipun Bapak Ibu sekalian di kalangan masyarakat ada juga yang mengkompromikan bahwa dalil yang menunjukkan adanya larangan untuk melebihkan sebagian nabi dari nabi yang lain. Tapi kita akan ulas sedikit ya supaya kita tidak confuse nantinya. Terdapat beberapa hadis yang tampaknya menunjukkan larangan melebih-lebihkan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bermajelis, tiba-tiba seorang Yahudi datang seraya berkata, "Wahai Abu Qasim," yaitu maksudnya Abu Qasim itu ayahnya Qasim, yaitu putra Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Seorang sahabatmu telah memukul wajahku." Lalu ia menyebutkan seorang dari kalangan Ansor. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Panggillah." Kemudian beliau bertanya, "Apakah benar kamu memukulnya?" Orang yang dipanggil sahabat Ansor tadi kemudian menyampaikan, "Aku mendengar di pasar dia bersumpah demi zat yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia. Aku katakan pada mereka, apakah kamu bermaksud untuk mengatakan aku benci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Maka kemarahanku memuncak, lalu aku memukul wajahnya." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banding-bandingkan atau lebihkan sesama para nabi, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan pada hari kiamat, akulah orang yang pertama kali dibangkitkan dari bumi. Namun saat itu di hadapanku telah ada Musa alaihissalam yang sedang berpegangan pada salah satu tiang ars. Dan aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dibangkitkan lebih dahulu atau termasuk orang yang dihisap sehingga diselamatkan dengan hari keguncangan yang pertama." Hadis ini hadis riwayat Bukhari nomor 2412. Demikian pula dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banding-bandingkan atau lebihkan sesama para nabi." Hadis riwayat Muslim nomor 2374. Sedangkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sepatutnya seorang hamba berkata, aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Di dalam hadis riwayat Bukhari 3395. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini terdapat beberapa penjelasan dari para ulama dalam mengkompromikan hadis-hadis di atas itu dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian nabi atau rasul itu lebih utama dibandingkan dengan nabi atau rasul yang lain. Adalah diantaranya penjelasan yang enak lah yang kita ikutin. Diantaranya adalah pertama, larangan Nabi yang sudah disampaikan dalam hadis di atas tadi, larangan Nabi Muhammad SAW untuk tidak melebihkan sebagian Nabi di atas Nabi yang lain adalah apabila hal itu kemudian menyebabkan seseorang merendahkan atau melecehkan kedudukan dari sebagian Nabi tersebut. Ya, artinya misalnya Nabi A itu lebih bagus daripada Nabi B, ya itu kan berarti kan merendahkan Nabi B. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, larangan tersebut lebih karena sisi ketawaduan dari Nabi Muhammad SAW. Dari sini bisa dijelaskan bahwa sebagian Nabi dan Rasul memang Allah Ta'ala berikan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan
nabi atau rasul yang lain. Jadi kita meyakini bahwa nabi yang paling utama dan mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para rasul yang termasuk di dalam ulul azmi yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu di surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi yang dari kamu sendiri, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, mitsaqan ghalidha, ya, perjanjian yang sangat teguh. Ini biasanya kata mitsaqan ghalidha ini biasanya sering diucapkan oleh para ustadz kita pada waktu acara walimahan, ya, pada acara khotbah pernikahan. Itu biasanya ini sering diucapkan, ya, itu mitsaqan ghalidha. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, juga disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini wa wasyabihi nuhau waladhi auhayna ilaika wa ma wasyaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti tentang Nabi Ulul Azmi kita bahas di sesi berikutnya, ya, karena waktunya sudah cukup. Nah, yang perlu kita tegaskan bahwa kita meyakini memang, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kelebihan atau Allah meningkatkan derajatnya antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, dan ada 5 rasul yang masuk di dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu adalah nabi-nabi yang mendapatkan sederhananya, ya, mendapatkan julukan, mendapatkan label, mendapatkan hadiah ulul azmi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah keilmuan bagi kita semuanya, juga menambah ketakwaan kita bagi kita tentunya. Kebenaran datang yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan karena kefakiran saya mohon dimaafkan dan diberikan saran yang hikmah demi kebaikan kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.